Pemirsa, secara tertutup Presiden Prabowo Subianto menyampaikan arahan untuk para ilmuwan, akademisi hingga pelaku industri dalam acara Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI di Institut Teknologi Bandung. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama keynote speech. Prabowo memutuskan agenda pertemuan dengan peneliti dan akademisi digelar secara tertutup. Alasannya Presiden ingin lebih leluasa menyampaikan ide, gagasan, dan juga pesan kepada peserta. Presiden Prabowo mengajak seluruh ilmuwan tanah air untuk bahu-membahu dalam memajukan riset industri nasional demi mensejahterakan bangsa Indonesia. Selain itu, Presiden juga mendorong ilmuwan Indonesia untuk berkolaborasi dengan saintis dunia. Saudara Hari Imawan. Ya. Dari mana? Tadi kenapa tertutup bahasa Pak? Biar lebih bebas gitu ya. Jangan dipelintir, jangan dipolitisasi. Ini kan kita bicara ilmu. Kita bicara ilmu, sains, teknologi. Ya. Di tengah upaya dunia internasional membantu warga Gaza yang kelaparan, Israel justru berupaya untuk mempersulit bantuan dengan menghambat dan juga menarik pajak dari setiap truk yang melintas ke Gaza. Sejumlah warga Israel memblokade perjalanan 30 truk bantuan kemanusiaan dari Yordania yang akan dikirim ke jalur Gaza. Para pemukim ilegal ini menutup jalan Trans Yordania Palestina dengan barikade berantai manusia sambil menyanyikan slogan-slogan anti Gaza. Dikutip dari Al Jazeera, warga Israel ini juga melempari batu hingga merusak 4 truk bantuan. Di tempat lain, pemukim ilegal Israel juga menjarah dan merusak sejumlah truk berisi bantuan kemanusiaan. Paket-paket makanan yang terbungkus rapi rusak hingga tercecer di jalanan. Pihak keamanan Israel membiarkan ulah vandalisme yang dilakukan rakyatnya. Selain warganya, pemerintah Israel juga mencoba mempersulit bantuan dengan cara menarik pajak bea masuk sebesar $300 hingga $400 untuk setiap truk yang membawa bantuan kemanusiaan. Juru bicara pemerintah Yordania Muhammad Amomani memprotes kebijakan Israel ini dengan menyebutnya sebagai upaya yang sengaja menghalangi upaya menyelamatkan warga Gaza dari kelaparan. Pemirsa, krisis kelaparan di Gaza kian memprihatinkan. Warga menangis karena takut tidak mendapatkan makanan dan harus kembali menahan lapar. Pemandangan warga Gaza yang menangis histeris saat antri bantuan makanan dari dapur relawan menjadi pandangan sehari-hari. Warga khawatir tidak bisa membawa pulang semangkuk makanan untuk keluarganya di rumah. Rumah sakit Gaza mencatat sedikitnya 8 orang tewas akibat kelaparan dalam 24 jam. Jumlah warga yang meninggal karena malnutrisi menjadi 188 orang. Di lokasi berbeda, pemirsa, ratusan warga yang putus asa nekat menaiki truk yang masih berjalan dan menjarah bantuan. Dengan alasan sama, khawatir tak bisa bertahan hidup di tengah krisis kelaparan dan blokade Israel. Pemirsa, penampakan kehancuran Gaza sejak 22 bulan perang Israel-Hamas memperlihatkan puing-puing berserakan. Seperti inilah penampakan jalur Gaza yang hancur berantakan. Dari gambar yang diambil dari udara, pemirsa, tenda-tenda perkemahan terlihat di tengah puing-puing bangunan kota yang hancur. Penampakan jalur Gaza tepat 22 bulan sejak dimulainya perang Israel-Hamas di wilayah tersebut. Serangan Israel telah menewaskan lebih dari 61.000 warga Palestina dan menghancurkan infrastruktur kota Gaza. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan harapan agar Indonesia dan Malaysia dapat menyelesaikan polemik penamaan wilayah maritim secara damai.
Hal ini disampaikan usai Malaysia menolak istilah Laut Ambalat yang biasa digunakan Indonesia dan memilih mengacu pada Laut Sulawesi seperti yang tercantum dalam peta baru Malaysia tahun 1979. Prabowo menekankan pentingnya itikat baik dan tidak membawa isu ini ke ranah politisasi, mengingat hubungan kedua negara secara umum berjalan sangat baik. Ya, kita cari penyelesaian yang baik, yang damai, gitu. Ada itikat baik dari dua pihak. Ya. Kita jangan, biasalah ada mungkin, intinya kita mau penyelesaian yang baik. Ya. Sebelumnya Menteri Luar Negeri Malaysia Muhammad Hassan mengatakan bahwa pemerintah Malaysia telah menegaskan kembali hak kedaulatannya atas wilayah maritim yang dikenal Blok ND6 dan ND7 di Laut Sulawesi. Hasan mengatakan pemerintahnya menolak penggunaan istilah ambalat oleh Indonesia untuk menyebut wilayah yang disengketakan itu. Tuntutan Indonesia meliputi sebahagian Laut Sulawesi termasuk Blok ND6 dan ND7. Malaysia berpendirian bahawa Blok ND6 dan ND7 itu terletak dalam kawasan kedaulatan Malaysia dan hak kedaulatan negara berdasarkan kepada undang-undang antarabangsa yang terhasil selaras dengan keputusan Mahkamah Keadilan Antarabangsa ataupun ICJ dengan izin pada 2002. Oleh demikian, rujukan yang lebih tepat kepada kawasan berkenaan yang perlu digunakan selaras dengan pendirian Malaysia adalah Laut Sulawesi, bukannya ambalat. Ambalat ni adalah istilah daripada Indonesia yang nak meyakinkan, yang nak membuatkan dia punya klaim ke atas kawasan tersebut. Jadi kita guna kawasan ini sebagai Laut Sulawesi. Jangan guna ambalat, kerana ambalat itu istilah daripada sana untuk menguatkan mereka punya permohonan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengusir secara halus awak media saat rapat terbatas pada Rabu kemarin. Momen terjadi saat Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menyampaikan RAPBN 2026 yang masih bersifat rahasia. Mengusirnya secara halus. Presiden Prabowo Subianto meminta awak media meninggalkan ruangan saat rapat terbatas kabinet pada Rabu 6 Agustus 2025. Saat itu Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menyampaikan nota keuangan RAPBN 2026. Namun Sri Mulyani sempat ragu karena RAPBN tersebut masih bersifat rahasia. Kami ingin menyampaikan rancangan APBN 2026. Namun karena ini adalah persiapan nota keuangan, Bapak, apakah pers masih ada di sini? Karena nanti Bapak tanggal 15 akan menyampaikan di depan DPR. Baik, terima kasih. Sahabat pers, sudah disiapkan makan dan minuman yang baik. Mengusirnya secara halus. Alhamdulillah. Nota keuangan RAPBN 2026 akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto pada 15 Agustus 2025. Nota keuangan tersebut akan disampaikan dalam sidang tahunan MPR dan DPR pada 15 Agustus mendatang. Pemirsa, Badan Pusat Statistik menyebut ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2025 mengalami pertumbuhan mencapai 5,12%. Pertumbuhan ini melebihi ekspektasi pasar, di mana pasar memperkirakan pertumbuhan hanya mencapai 4,8%. Indonesia berdasarkan besaran produk domestik bruto PDB pada triwulan 2 2025 atas dasar harga berlaku sebesar Rp5.947 triliun, atas dasar harga konstan sebesar Rp3.396,3 triliun, sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 2025 bila dibandingkan dengan triwulan 2 tahun 2024 atau secara year on year tumbuh sebesar 5,12%. Bila dibandingkan dengan triwulan 1 2025 atau secara Q to Q tumbuh sebesar 4,04%. Ya, sementara itu pemirsa, sejumlah ekonom menanggapi data pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan oleh BPS. Meski menjadi tanda tanya, namun Istana menyatakan tetap percaya kepada data BPS.
Stimulus pemerintahan Presiden Prabowo menjadi salah satu alasan penguatan ekonomi. Beragam reaksi tersaji setelah BPS mengeluarkan data pertumbuhan ekonomi. Namun pemerintah tetap berpegangan dengan data BPS. Stimulus yang selama ini dikeluarkan pun dinilai mampu mendorong daya beli masyarakat. Kalau menurut pendapat kami tentu semua faktor berpengaruh di situ ya. Karena pertumbuhan ekonomi itu kan terdiri dari beberapa komponen ya. Di situ ada belanja rumah tangga, kemudian di situ ada belanja pemerintah, di situ ada komponen investasi. Namun sejumlah ekonom mempertanyakan dasar penetapan pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan BPS. Lantaran daya beli masyarakat saat ini dinilai pasar masih lemah. Efisiensi pun masih dilakukan di berbagai sektor. Pertumbuhan ekonomi meskipun tumbuh 5,12% secara tahunan, tapi ada beberapa hal yang sepertinya mismatch ya. Misalnya antara pertumbuhan daya beli masyarakat ini kan sebenarnya masih rendah. Konsumsi rumah tangga masih di bawah angka 5%. Dan pasca lebaran memang tidak ada pendorong konsumsi rumah tangga yang lebih tinggi lagi. Pemerintah pun diminta untuk tingkatkan stimulus bagi masyarakat yang membutuhkan. Tak hanya itu, industri manufaktur pun menjadi salah satu yang perlu diperhatikan mengingat tarif impor AS akan berdampak langsung kepada dunia manufaktur. Penerbang TNI Angkatan Udara hari ini menggelar geladi demo udara atau flypast di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Sejumlah penerbang pesawat tempur F-16 terus mempersiapkan diri untuk memeriahkan upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer. Upacara akan dihelat di Batu Jajar pada 10 Agustus 2025. Tim demo udara adalah representasi TNI Angkatan Udara yang ditampilkan pada saat puncak acara. Nah, seperti apa persiapan demo udara untuk acara penghormatan militer ini? Kita akan langsung bergabung dengan jurnalis iNews Naura Syafika yang saat ini berada di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Selamat siang Naura, ada berapa pesawat dan penerbang TNI AU yang akan mengikuti demo udara Agustus nanti? Ya, selamat siang Deta dan juga pemirsa. Pada hari ini dari TNI AU menggelar geladi resik atau geladi demo udara menjelang upacara gelar pasukan operasional dan juga kehormatan militer yang akan dilaksanakan di Pusdiklat Pasus Kopassus Batu Jajar, Bandung, Jawa Barat di 10 Agustus mendatang. Dan total untuk pesawat tempur yang melaksanakan geladi resik ini dengan total 15 pesawat tempur tepat di belakang saya Deta dan juga pemirsa. Ini pesawat tempur yang tadi baru saja melaksanakan manuver udara di Batu Jajar dan sudah kembali lagi di Lanut Halim Perdana Kusuma. Dan tadi memang sudah dimulai pada pukul 9:20 waktu Indonesia Barat dan juga diperkirakan dari informasi yang kami terima pada pukul 10 mereka melakukan passing atau manuver udara di Batu Jajar. Dan untuk mengetahui seperti apa mekanisme dari flypast pada hari ini dan nantinya untuk hari A atau di puncak acara, saya sudah bersama dengan Kolonel Penerbangan yaitu Onesmus Gede Rai Aryadi. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak. Siang. Bapak mungkin boleh dijelaskan untuk pesawat tempur, 15 pesawat tempur ini terdiri dari apa saja sih Pak? Baik, terima kasih Mbak. Kita dari TNI Angkatan Udara turut berpartisipasi dalam kegiatan upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer. Di sini kita terlibat dalam kegiatan demo udara, di mana di belakang kita ini sudah tertampil banyak pesawat tempur yang terdiri dari pesawat F-16 dan pesawat T-50 Golden Eagle. Gitu ya. Ini berasal dari Skadron Udara 3, kemudian Skadron Udara 14, kemudian Skadron Udara 15 itu yang T-50 dan Skadron Udara 16 itu juga F-16. Oke. Untuk manuver udara yang dilakukan itu seperti apa sih Pak untuk di acara puncak nantinya?
Baik, kami tergabung di kegiatan demo udara yang mana pada hari ini sudah melaksanakan kegiatan gladi bersih, di mana keterlibatan pesawat-pesawat tempur ini akan melaksanakan demo pertama kali. Untuk yang melintas pertama sebagai pembuka adalah menggunakan pesawat F-16 dari Skadron Udara 16, itu melaksanakan PES 3 pesawat. Kemudian disusul dengan ada ledakan untuk sebagai pembuka dari demo operasi gabungan. Demikian. Apakah ada alasan khusus Bapak untuk pemilihan pesawat tempur jenis ini atau bagaimana? Kalau untuk penggunaannya ya kita menggunakan aset-aset yang ada di TNI Angkatan Udara untuk pesawat tempur yang kita miliki saat ini. Untuk gladi resik apakah nanti akan dilanjutkan kembali di hari esok atau bagaimana? Untuk besok kita sesuai dengan jadwal. Hari ini adalah hari gladi bersih untuk terakhir kita melaksanakan latihan. Besok kita akan melaksanakan hari tenang untuk persiapan di tanggal 10 untuk pelaksanaan. Oke, siap. Baik, Bapak terima kasih banyak atas waktunya. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Ya, untuk data dan juga pemirsa seperti yang kita ketahui di 10 Agustus mendatang nanti akan ada upacara gelar pasukan operasional dan juga kehormatan militer, dan memang seperti yang tadi dijelaskan untuk pesawat tempur yang sudah berada di sini ini memang sudah kembali lagi setelah melaksanakan manuver, dan bisa dilihat juga untuk beberapa pesawat tempur ini dari F-16 kemudian juga T-50I Golden Eagle ini bersiap untuk nantinya meramaikan melaksanakan untuk di tanggal 10 Agustus mendatang. Dan juga dari informasi yang kami dapatkan terkait dengan pelaksanaan untuk gladi resik nanti di 17 Agustus mendatang atau di 17 mendatang ini nanti juga akan dilaksanakan, tapi setelah di tanggal 10 setelah pelaksanaan dari upacara kehormatan militer. Sementara itu, Deta. Baik, terima kasih Naura atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta membantah penangkapan 5 pelaku judi online yang mengakali sistem promo berkat laporan dari Bandar Judol. Polisi memastikan terbongkarnya aktivitas judi online di Banguntapan, Bantul karena laporan masyarakat. Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta buka suara soal viralnya narasi di media sosial terkait judi online. Penyanyi Kunto Aji dan warganet menyoroti penangkapan 5 pemain judi online yang mengakali sistem promo di Banguntapan, Bantul. Mereka mempertanyakan siapa yang melaporkan kasus tersebut karena dinilai merugikan bandar. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda DIY AKBP Saprodin mengatakan pengungkapan kasus tersebut bukan karena laporan dari bandar maupun titipan dari bandar. Polisi memastikan penangkapan pelaku judol tersebut hasil tindak lanjut kepolisian atas laporan masyarakat. Masyarakat mencurigai adanya aktivitas di sekitar lokasi bermain judol. Penindakan judi online tersebut juga murni tindakan penegakan hukum. Pelapor memang sudah hasil lidik dan semuanya masyarakat yang baik mau melaporkan polisi itu sudah jempol, dan tugas kami melindungi pelapor. Yang jelas tapi dari kita tidak ada istilah korporasi atau titipan bandar saya kena harus ditangkap, dan tidak ada satupun bandar yang kenal saya dan belum ada yang lobby saya. Sebelumnya di Treskrimsus Polda DIY menangkap 5 pelaku judi online dengan modus memanfaatkan promosi situs judol, di mana akun baru berpotensi menang lebih besar. Dalam 1 bulan, pelaku bisa mendapatkan keuntungan hingga 50 juta rupiah. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah menjalani tes pemeriksaan DNA di Bareskrim Polri. Pemeriksaan DNA tersebut untuk membuktikan siapakah ayah biologis anak dari selebgram Lisa Mariana, apakah Ridwan Kamil atau bukan. Tim Pusdokes Polri telah mengambil sampel DNA dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ridwan Kamil berharap tes DNA bisa menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di tengah masyarakat. RK juga berharap kasus terkait status anak Lisa yang diduga sebagai anak dari pria yang akrab disapa Kang Emil ini tidak berlarut-larut. Jadi kita berinisiatif biar nggak berlarut-larut, biar tuntas, sehingga masyarakat tidak disuguhi oleh hal-hal yang tidak sepenuhnya perlu dijadikan konsumsi publik, kira-kira begitu. Mudah-mudahan tes ini
menjadi jawaban dari yang selama ini kami perjuangkan ya. Selain Ridwan Kamil, selebgram Lisa Mariana dan anaknya juga selesaikan rangkaian tes DNA di Barreskrim Polri. Pengambilan sampel berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Ya, cuman agak melo aja karena anak sekecil itu kan ditusuk jarum gitu ya, jadi agak nangis. Harapannya apa? Mungkin harapannya? Ya. Ketemu sama Pak RK? Oh enggak. Beda lantai ya. Harapannya apa? Tapi berharap bertemu nggak Mbak tadi Mbak? Enggak. Asal ya sportif aja ya Bang ya, berjalan dengan lancar gitu. Hasil tes dikeluarkan oleh Pusat Kedokteran dan Kesehatan atau Pusdokes Polri dalam waktu 10 hari. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, perseteruan selebgram Lisa Mariana dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berlangsung sejak Maret 2025 lalu. Lisa Mariana menuding RK sebagai ayah kandung dari anak perempuannya. Berseteru sejak Maret lalu terkait siapa ayah kandung anak perempuan selebgram Lisa Mariana, akhirnya Lisa dan Ridwan Kamil menjalani tes DNA. Sebelumnya pada April 2025, Lisa Mariana akhirnya muncul ke publik dan mengeluarkan pengakuan mengejutkan. Dengan sangat yakin, Lisa menyebut berpacaran dengan RK hingga memiliki anak dengan mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang, diundang sama Pak RK, ya itu hubungannya udah pacaran ya, gitu saat itu. Sepekan setelahnya muncul pria bernama Revelino Tuase yang mengaku sebagai ayah biologis anak Lisa. Melalui kuasa hukumnya El Manik, Revelino membantah anak Lisa Mariana yang berinisial CA sebagai anak Ridwan Kamil. April 2025, Ridwan Kamil resmi melaporkan Lisa Mariana ke Barreskrim Polri atas pencemaran nama baik. Saat itu pihak RK pun menyebut siap melaksanakan tes DNA jika demi prosedur hukum. Barreskrim Polri kemudian memeriksa Lisa Mariana pada 17 Juli 2025. Sementara Lisa Mariana telah terlebih dahulu mengugat Ridwan Kamil secara perdata di Pengadilan Negeri Bandung. Lisa menuntut hak identitas anaknya dan meminta RK membayar 10 miliar. Bupati Pati Sudewo disoraki warga dan diminta turun dari kereta kencana saat kirap peringatan Hari Ulang Tahun Kabupaten Pati. Sementara itu, donasi untuk aksi unjuk rasa 13 Agustus kian menggunung di depan pendemo Bupati. Maksud kami di depan pendopo Bupati Pati. Bupati Pati, Jawa Tengah, Sudewo, disorakin dan diteriaki warga saat melintas di alun-alun Pati Kamis sore. Momen ini terjadi dalam kirap boyongan Hari Ulang Tahun ke-702 Kabupaten Pati. Warga juga meminta Bupati turun dari kereta kencana. Sorakan ini merupakan luapan kekesalan warga atas kebijakan Bupati yang menaikkan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 hingga 250%. Ya itu tadi, gara-garanya kan ya pemimpin kan seharusnya kan ya, tapi harus bermasyarakat, harus gimana caranya mensejahterakan masyarakat, bukan malah dia itu seolah-olah itu dia itu apa namanya aku ini seorang bupati harus ya video atau tanggung ya jangan kayak itu. Sementara itu, donasi untuk aksi demonstrasi menolak kenaikan PBB terus mengalir hingga Jumat pagi. Ribuan dus air mineral menggunung di depan pendopo Bupati Pati. Aksi itu rencananya akan digelar 13 Agustus mendatang. Aksi dipicu kemarahan warga terhadap tindakan petugas Satpol PP yang sempat menyita paksa donasi warga. Di sisi lain, pasca kebijakan ini mendulang sorotan, Bupati Pati akhirnya membatalkan kenaikan PBB 250%. Dari Pati, Jawa Tengah, Lazarus Sandi, iNews melaporkan.
Sebelumnya warga marah atas pernyataan Bupati Pati yang dinilai menantang warga untuk menggelar aksi unjuk rasa. Warga bahkan meluapkan kemarahannya kepada PLT Sekda Kabupaten Pati saat petugas Satpol PP mengangkut paksa donasi untuk unjuk rasa. Mas, apa salah kami? Salah kami apa? Kami di sini mau menyampaikan aspirasi ya. Jangan semena-mena. Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Pati, Rioso, berdebat dengan warga di depan kantor Bupati Pati Rabu lalu. Perdebatan dipicu tindakan Satpol PP yang mengangkut paksa donasi warga untuk aksi unjuk rasa menentang kenaikan PBB 250%. Ya, kenapa? Kamu itu yang bayar itu masyarakat. Masyarakat, Pak. Yang bayar itu masyarakat. Rakyat ditertib, Pak. Loh, ini tuh hanya siapa? Mengganggu ketertiban umum. Mengganggu ketertiban umum. Setelah kebijakannya menuai penolakan warga, Bupati Pati Sudewo akhirnya meminta maaf terkait ucapannya yang terkesan menantang massa untuk berunjuk rasa. Ia juga akan membatalkan kebijakan menaikkan PBB hingga 250%. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya atas pernyataan saya. 5.000 silahkan, 50.000 masa silahkan. Saya tidak menantang rakyat. Sama sekali tidak ada maksud untuk menantang rakyat. Mosok rakyatku tak tantang. Saya hanya ingin menyampaikan supaya demo tersebut berjalan lancar dan betul-betul murni tuntutan aspirasi, bukan karena ditumpangi pihak-pihak tertentu. Rencananya warga akan menggelar demo besar-besaran pada 13 Agustus mendatang untuk menolak kenaikan PBB 250%. Dari Pati, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meminta Bupati Pati Sudewo segera mengevaluasi kebijakan kenaikan pajak 250%. Ahmad Lutfi menilai lonjakan pajak membebani masyarakat, terutama petani dan warga pedesaan. Prinsipnya adalah disesuaikan dengan kemampuan daerah. Kemudian yang kedua, tidak boleh membebani masyarakat. Sehingga perintah saya untuk dilakukan evaluasi dan kajian. Kalau perlu diturunkan saat itu, nah itu nanti akan dibuka dialog dan secara cepat, jangan berlama-lama. Terus disosialisasikan secara masif, sehingga semua masyarakat jadi tahu bahwa sebenarnya itu semua adalah untuk masyarakat, dari masyarakat dan oleh masyarakat. Pemirsa, uang lebih dari 500 miliar rupiah di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menjadi lokasi swafoto. Uang setengah triliun tersebut merupakan sitaan kasus dugaan korupsi fasilitas pinjaman di Bank BUMN. 5.000. Ah, ya, 5.000. Sudah. 2, 3, 4. Oke, 1, 2, 3. Ya pemirsa, inilah tumpukan uang 506 miliar 150 juta menjadi daya tarik tersendiri bagi para siswa dan mahasiswa magang di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Mereka tak ingin melewatkan momen ini dan melakukan foto dengan tumpukan uang. Uang setengah triliun ini merupakan barang bukti perkara dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit dari Bank BRI senilai 1,3 triliun rupiah kepada 2 perusahaan swasta, yakni PT BSS dan PT SAL. Menurut asisten pidana khusus Kejati Sumatera Selatan, uang tunai senilai lebih dari 506 miliar ini merupakan hasil dari upaya pengembalian kerugian negara. Dari sebelumnya sudah disebutkan bahwa estimasi kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah sebesar 1,3 triliun rupiah, sehingga dari penyitaan terhadap barang bukti tersebut dapat dilakukan penyelamatan keuangan negara hampir mencapai. Pemirsa, 2 menteri era Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo diperiksa KPK.
Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan Google Cloud. Sementara mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas diperiksa terkait korupsi kuota haji. Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim Kamis kemarin. Nadiem diperiksa terkait dugaan korupsi pengadaan Google Cloud di kementerian yang pernah ia pimpin. Menteri era Jokowi itu dicecar penyidik selama 9 jam. Sebelumnya, 2 mantan pimpinan PT Gojek Tokopedia juga telah diperiksa KPK terkait pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek. Google Cloud berfungsi untuk menyimpan data dari seluruh sekolah di Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar secara online saat pandemi COVID-19. Tadi baru saja, alhamdulillah, sudah selesai saya diminta memberikan keterangan mengenai pengadaan cloud di Kemendikbud. Alhamdulillah lancar, saya bisa memberikan keterangan dan saya ingin memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada KPK juga untuk telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan keterangan ini. Sekarang permisi dulu, saya mau kembali ke keluarga. Terima kasih sekali lagi pada rekan-rekan media. Selain Nadiem, di hari yang sama, KPK juga memeriksa mantan Menteri Agama era Presiden Joko Widodo, Yakut Khalil Qumas. Usai hampir 5 jam diperiksa, Yakut mengaku telah memberi klarifikasi terkait pembagian kuota tambahan pada ibadah haji tahun 2024 lalu. Saya berterima kasih, akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengklarifikasi segala hal, terutama yang terkait dengan pembagian kuota tambahan pada PSSI tahun 2024 yang lalu. Sementara itu, usai memeriksa Yakut, KPK mengaku akan segera menaikkan kasus ini ke tingkat penyidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelum menjalani pemeriksaan oleh KPK dalam penyelidikan kasus pengadaan Google Cloud di Kemendikbudristek, Nadiem sudah 2 kali diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nama Nadiem Makarim terseret dalam dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek saat ia menjabat sebagai menteri. Tak tanggung-tanggung, kerugian negara akibat praktik haram tersebut senilai 9,9 triliun rupiah. Akibat dugaan tersebut, Kejaksaan Agung pun mencegah Nadiem keluar negeri selama 6 bulan sejak 19 Juni 2025. Tak hanya dicegah keluar negeri, Kejaksaan Agung juga menggeledah kantor Gotoh. Kantor yang didirikan oleh Nadiem Makarim itu digeledah untuk menemukan informasi terkait kasus yang menjerat Nadiem Makarim. Nadiem pun pernah mengatakan bahwa ia akan kooperatif terhadap proses hukum yang berjalan, termasuk diperiksa jika diperlukan. Jejak Nadiem Makarim dalam kasus ini sebelumnya tercium sejak Kejagung memeriksa 3 orang mantan staf khusus Nadiem Makarim. 3 staf khusus Nadiem Makarim yang diperiksa yaitu Fiona Handayani, Ibrahim Arif, dan Juristan. Kejaksaan Agung bahkan telah menerbitkan status DPO untuk Juristan, staf khusus Nadiem sekaligus tersangka kasus korupsi pengadaan Chromebook. Langkah tersebut diambil lantaran Juristan sudah 3 kali mangkir panggilan penyidik Kejagung. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Selain Yakut dan Nadiem yang tersandung dugaan korupsi, sebelumnya ada 7 menteri di era Joko Widodo yang terjerat kasus korupsi, dari korupsi dana bansos hingga korupsi dana hibah olahraga. Yang pertama adalah Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian periode 2019 hingga 2023 ini ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dengan pasal pemerasan, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang. Yassin dijatuhkan hukuman 12 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Selanjutnya adalah Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2019-2023, Johnny G. Plate.
Joni divonis 15 tahun penjara dan denda 1 miliar dalam kasus korupsi pengadaan bendera BTS. Selanjutnya adalah Idrus Marham. Menteri Sosial periode Januari hingga Agustus 2018 ini tersandung kasus korupsi kesepakatan kontrak kerja sama proyek PLTU Riau 1. Idrus divonis 3 tahun penjara dengan denda 150 juta rupiah. Selanjutnya adalah Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2014-2019, Imam Nahrawi. Imam dijatuhkan hukuman 7 tahun atas kasus suap dana hibah KONI. Juliari Batubara, Menteri Sosial periode 2019-2020, dihukum 12 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah. Dirinya terbukti terlibat korupsi dan bansos COVID-19. Yang terakhir adalah Tom Lembong. Menteri Perdagangan periode 2015-2016 ini ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus tindak pidana korupsi impor gula dan divonis 4,5 tahun, namun kemudian dapat pengampunan dari Presiden. KPK tetapkan 2 anggota DPR RI, Satori dan Heri Gunawan sebagai tersangka dugaan korupsi program sosial Bank Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi mengumumkan Satori dan Heri Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait penyaluran dana CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik KPK menemukan alat bukti yang cukup. Dalam penyelidikan, KPK menemukan aliran dana mencurigakan terkait dana CSR BI terhadap Satori dan Heri Gunawan yang digunakan untuk pembelian tanah dan pengadaan showroom hingga kendaraan. Mas Sabir, terkait dengan OTT. Terima kasih. Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari ke belakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019. Pemirsa, kita ke informasi terkait dengan sebuah kedai kopi di Melawai, Jakarta pagi tadi terbakar. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik. Sebuah coffee shop di Melawai, Jakarta Selatan hangus terbakar. Sejumlah mobil damkar terlihat memadamkan api yang membumbung tinggi. Petugas mencoba menjangkau titik api hingga ke lantai 2 bangunan. Usai api padam, sejumlah properti seperti bangku, meja, dan barang-barang masak yang masih bisa disematkan dievakuasi keluar. Salah satu karyawan kafe menceritakan awal-awal munculnya api dan juga kerusakan dampak kebakaran tersebut. Bau asap, saya dibangunin dan saya pastiin di ruang kopi ada orang. Pas dibuka kuncinya kebuka, langsung saya cari security ini. Nah, dia langsung lari nyari orang di atas dan ternyata benar. Total 21 unit mobil damkar dan 73 personel dikerahkan ke lokasi kebakaran. Dugaan awal penyebab kebakaran akibat korsleting listrik, sementara kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap komplotan spesialis pencuri brankas lintas provinsi di tempat persembunyian. Dari tangan pelaku, polisi menyita puluhan keping emas, uang tunai puluhan juta rupiah, serta perhiasan. Tim Jembalang Satreskrim Polresta Pekanbaru memburu komplotan pencuri brankas lintas provinsi. 3 orang ditangkap di tempat pelariannya di Pariaman, Sumatera Barat. Sementara 3 pelaku lainnya inisial H, M, dan O masih diburu polisi.
Komplotan jaringan pencuri brankas lintas provinsi telah beraksi di 3 lokasi berbeda di Pekanbaru. Salah satunya di sebuah ruko di Jalan Tanjung Datu, Pekanbaru. Pencuri membawa kabur brankas berisi kepingan emas dan uang puluhan juta rupiah. Ketiga pelaku ini residivis yang baru bebas dari lapas Jambi. Di tangan mereka, polisi menyita 26 keping emas, uang tunai 39 juta rupiah, dan perhiasan serta peralatan untuk mencuri brankas. Ketiga tersangka mendekam di balik jeruji besi Polresta Pekanbaru. Para tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman pidana 9 tahun penjara. Pekanbaru, Riau, Indra Yosrizal, iNews melaporkan. Pemirsa, pengedar uang palsu di Semarang, Yogyakarta, dan Solo menyebar uangnya dengan belanja di toko. Ratusan lembar uang 100.000 diamankan dan 6 pelaku ditangkap polisi. Polisi menangkap 6 pencetak uang palsu di wilayah Sleman, Yogyakarta. 6 orang ini berasal dari wilayah Yogyakarta, Kudus, dan Banten. Polisi mengamankan 100 lembar uang palsu, alat cetak, hingga kertasnya. Para pelaku ini merupakan sindikat yang membuat dan mengedarkan di wilayah Semarang, Solo, dan Yogyakarta. Uang palsu ini selalu lolos screening sinar ultraviolet saat dibelanjakan di toko. Uang palsu ini juga terdapat logo Bank Indonesia yang terlihat jika disinari dan nyaris menyerupai uang asli. Peredaran uang palsu ini bermula adanya laporan masyarakat yang mencurigai salah satu pelaku melakukan pembelian dengan uang pecahan Rp100.000 di toko kelontong. Uang yang dibuat oleh para pelaku ini ternyata juga ada muncul gambar UV-nya, ya, dari ultravioletnya itu ada muncul. Memang agak beda dengan uang yang asli, ya. Namun demikian ini yang perlu kita waspadai dan kita perlu edukasi kepada warga masyarakat. Tolong dalam hal mengecek adanya uang yang masuk, ya, jangan hanya menggunakan UV. 410 lembar uang palsu dan peralatan percetak diamankan polisi. Para tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang perempuan pedagang es keliling menangis haru usai mendapatkan hadiah sepeda motor dari polisi. Sebelumnya motor milik pedagang es keliling raib digondol oleh maling saat berjualan di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Tami, warga Pesanggerahan, Jakarta Selatan ini menangis haru. Ia tak menyangka mendapatkan hadiah sepeda motor dari polisi. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menyebut sengaja menghadiahkan motor kepada Tami karena iba motor yang menjadi aset satu-satunya untuk mencari nafkah hilang dicuri maling. Sebelumnya, korban kehilangan sepeda motornya usai dicuri 2 pelaku curanmor saat sedang berdagang es keliling di Jalan IKPN Pesanggerahan. Korban lalu melaporkan peristiwa yang dialaminya ke polisi. Karena motor ini motor satu-satunya yang dipakai untuk mencari nafkah oleh ibunya. Terus motor itu dicuri sama orang dan akhirnya Bu Sela memerintahkan anggota untuk mencari pelaku dan menangkapnya, tapi sampai saat ini belum ditangkap. Dengan berbelas kasih dari Bu Sela, beliau berusaha untuk memberikan sebagai ganti kepada ibu korban, dalam hal ini Ibu Tami. Sementara itu hingga kini polisi masih memburu pelaku yang mencuri sepeda motor korban. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa,
lepas pengawasan orang tua saat bermain, jari telunjuk seorang bocah perempuan berusia 5 tahun di Goa, Sulawesi Selatan terjepit di dalam mesin pompa air. Sementara itu pemirsa, di Makassar, seorang karyawan swasta dibantu damkar untuk melepaskan cincin pemberian sang ibu yang terjebak di jarinya. Kejepit cincin pas salin, tidak bisa keluar jari-jarinya di mesin pompa. Bocah 5 tahun ini menangis kesakitan saat tim rescue damkar berusaha melepaskan jari telunjuknya yang terjepit dalam mesin pompa air di Kelurahan Nirannuang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Proses penyelamatan dimulai mengolesi jari korban dengan minyak goreng dan sabun cair agar lebih mudah ditarik dari lubang mesin. Selang 1 jam, jari bocah akhirnya bisa diselamatkan. Sebelumnya ayah bocah sempat berusaha menyelamatkan jari tangan anaknya, namun hingga 2 jam tidak juga membuahkan hasil. Petugas damkar menghimbau orang tua selalu awasi aktivitas buah hatinya saat bermain agar kejadian serupa tidak terulang. Dengan tangan anak tersebut tidak bisa terlepas dikarenakan terjepit di dalam mesin air. Jadi kami menggunakan satu cara dengan mengoleskan minyak. Seorang karyawan swasta di Makassar, Yosep Immanuel Kristanto, akhirnya bisa bernafas lega setelah 8 jam penuh ia menahan sakit di jarinya akibat cincin tidak bisa terlepas. Tim rescue Damkarmat Kota Makassar akhirnya berhasil melepas cincin titanium itu setelah berjibaku selama 5 menit. Petugas menggunakan mini drill dan semprotan air sebagai pendingin agar suhu logam tetap aman. Iya, awalnya jadi tengasihnya dulu tuh, tapi lama kelamaan pas mungkin kupaksa pakai tali itu tadi, tak dorongnya sampai ujung sih, makanya bekas. Makanya puji Tuhannya nih pas kuliah videonya damkar, wah. Tanah tahan. Kasus pelepasan cincin yang sering ditangani tim rescue damkar tanpa dipungut biaya, semuanya dilakukan secara sukarela dan gratis. Dari Kabupaten Goa dan Makassar, Sulawesi Selatan, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah kembali membuka pendaftaran upacara HUT ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Pendaftaran dibuka setelah Kamis lalu dan permintaan undangan upacara tembus hingga 142.000 pengguna. Ya, pemirsa, pemerintah Indonesia kembali memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengikuti upacara bendera di hari kemerdekaan 17 Agustus nanti langsung di Istana Merdeka. Namun, memang masyarakat ini tidak bisa langsung datang ke lokasi pada tanggal 17 Agustus nanti karena harus mendaftar melalui website terlebih dahulu untuk mendapatkan tiket antrian. Nah, untuk pendaftaran gelombang pertama dan juga gelombang kedua ini sudah dilakukan kemarin dan hari ini 8 Agustus pada pukul 10 pagi dibuka gelombang ketiga. Nah, saya ingin mengajak pemirsa untuk melihat gimana sih cara pendaftaran dan apakah nanti saya hoki atau tidak untuk mendaftar untuk mengikuti upacara bendera ini. Ini saya sudah menyiapkan KTP. Oke, pemirsa. Nah, ini websitenya ada di pandang.istanapresiden.go.id. Pemirsa, ternyata memang antusiasme dari masyarakat umum untuk mengikuti upacara bendera langsung di Istana Merdeka ini luar biasa sekali. Dalam kurun waktu hanya 15 menit saja, dari pukul 10 pagi, sekarang pada pukul 10.15, ini pendaftaran sudah ditutup dan saya sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk mendaftar. Memang kalau misalnya berdasarkan keterangan, informasi yang kami dapatkan, untuk masyarakat yang mengakses dari gelombang pertama dan juga gelombang kedua ini ada 142.000 orang. Sementara untuk kuota ini hanya 16.000 orang untuk upacara bendera. Tentunya ini antusiasme sangat tinggi dan memang saya belum beruntung untuk bisa mengikuti upacara bendera langsung di Istana Merdeka. Dari Jakarta, Amrina Rida, Tri Julianti, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai cara dilakukan masyarakat untuk menyemarakan peringatan HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Di Bantul, Yogyakarta, pemirsa, ada acara nikah massal yang maharnya berupa bendera merah putih.
Lomba 17 Agustusan makin menambah semarak keseruan pasangan pengantin yang baru saja melaksanakan ijab kabul di halaman kantor KUA Sewon Bantul. Diiringi tepuk tangan kerabat yang hadir, pasangan pengantin ini berlomba adu cepat memecahkan balon dan berbagai lomba lainnya. Alhasil, lomba antara pasangan pengantin ini pun mengundang gelak tawa dari tamu yang menyaksikan. Dalam nikah masal 80 tahun Indonesia Merdeka yang digelar Fortais dan KUA Sewon Bantul melibatkan 8 pasangan pengantin yang menikah dengan mahar berupa bendera merah putih dan cincin bermatakan batu merah putih. Konsep kali ini kita persembahkan dalam momentum 80 tahun Indonesia Merdeka. Ini sesuatu yang istimewa yang tidak bisa diukur dengan nilai apapun. Ini adalah kerja bareng seluruh elemen masyarakat, sodako kreativitas untuk Indonesia di 80 tahun Indonesia Merdeka untuk para manten. Yang ini cukup unik, selain mantennya jumlah 8 sesuai dengan bulan Agustus adalah maharnya seperangkat alat sholat cincin batu merah putih yang melambangkan keteguhan hati cintanya sekokoh batu, dan merah putih sebagai lambang berani dan sucinya cinta untuk pasangan dan untuk Indonesia tercinta kali ini. Dari 8 pasangan pengantin yang mengikuti nikah bareng, sebagian di antaranya saling bertemu setelah mengikuti program pencarian jodoh Golek Garwo yang rutin digelar setiap bulan oleh Forum Ta'aruf Indonesia Fortais Sewon Bantul, Yogyakarta. Dari program Golek Garwo ya Mas ya? Iya. Udah berapa lama ikut program Golek Garwo Mas? Baru bulan April puasa kemarin. Langsung mendapatkan pasangan? Ya enggak, prosesnya 2 kali ikut Garwo bulan Juli tanggal 6 dan alhamdulillah 6 Agustus kita sah. Sebelumnya udah pernah tahu acara ini, tapi tahun kemarin belum sempat. Akhirnya tahun sekarang baru langsung digas. Itu persiapan berapa lama Mas? Nggak sampai 1 bulan. Nikah masal kali ini jadi momentum bersejarah. Selain berasal dari berbagai kota di Pulau Jawa, pasangan pengantin bisa menikah dalam suasana semarak peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan warga di Pasuruan, Jawa Timur mempunyai cara unik dalam menyambut HUT RI ke-80. Mereka membuat lampion berbentuk ubur-ubur dengan gemerlap cahaya sebagai wujud syukur akan kemerdekaan Indonesia. Warga lingkungan Sumber Tumpuk, Desa Gunung Gangsir, Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, kompak menghiasi kampungnya dengan lampion berbentuk ubur-ubur. Ada 1000 lampion ubur-ubur dibuat warga dalam menyambut perayaan kemerdekaan RI ke-80. Lampion berwarna-warni ini menggantung indah di atas jalan kampung, menghasilkan cahaya gemerlap saat malam hari. Warga juga memasang bendera merah putih di setiap rumahnya. Alhamdulillah sih, pertama sebetulnya ini kita karena di desa ini kan sudah 2 tahun ada lomba kebersihan kehiasan antar dusun. Nah, tahun kemarin karena dusun kami Sumber Tumpuk tahun kemarin juara 2, sehingga kami dan warga sepakat pengen bagaimana memenangkan kontestasi perayaan kemerdekaan itu, sehingga di bulan Januari kemarin kami musyawarah membuat konsep tampilan dengan ubur-ubur. Bagi warga, ini bukan sekedar hiasan, tapi bentuk syukur atas kemerdekaan Indonesia yang tahun ini menginjak usia 80 tahun. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur Jakarta Pramono Anung akan membuat lapangan pedal di 3 taman yang terintegrasi di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Warga Jakarta bisa berolahraga pedal secara gratis. Pramono Anung akan membuat lapangan pedal yang bisa diakses secara cuma-cuma oleh warga Jakarta. Pramono pun menyempatkan diri untuk mengecek lokasi yang nantinya akan menjadi lapangan pedal. Meski gratis, namun gubernur tetap mengenakan pajak untuk olahraga pedal, lantaran pajak olahraga sudah tercantum dalam undang-undang. Dan disitulah kemudian
kita berikan kesempatan orang untuk berolahraga. Kita buatkan, kebetulan banyak orang, kita buatkan lapangan padel. Ya kalau sekarang ini di mana-mana kan mahal sekali. Saya tadi bilang sama Pak Wali, saya bilang sama Kepala Dinas Pertamanan, untuk taman di sini yang mau main padel gratis, tapi alatnya bawa sendiri. Alatnya bawa sendiri gratis. Supaya apa? Semua orang mempunyai kesempatan untuk berolahraga. Ini kan olahraga yang lagi top banget, Gus, dan mahal banget. Padahal semua olahraga kan dikenakan pajak. Ketika dikenakan pajak, ribut banget. Tapi ya nggak apa-apa, saya namanya gubernur, diributin ya tetap aja jalan.